Ya, Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir masih di ayat 21 ya. Al-Baqarah. Ayat cerita itu wa qala Hamad bin Salamah. Ayat Lam 89 walau sya'allah hmm? walau sya'allah. Ya, yang terakhir kan summa enggak. Masya Allah summa sya'a fulan. Sekarang wa qala Hamad bin Salamah. Itu sebelumnya kan. Ya, saya ciri ya. Oh, gimana terus kelewat itu nomor hiji 20 itu. Iya, itu. Wa qala Hamad bin Salamah. Ketuhan. Aku baca wa qala Hamad bin Salamah. Wa qala Hammad bin Salamata hadatsana Abdul Malik bin Umairin an Ribni ibni Hiroshin anil Tufail ibni Sakhbarata akhi Aisyata ummil mu'minina li ummiha qala ra'aitu fima yaron naimu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi faqultu man antum faqulu nahnul yahudu qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna Uzairu ibnullahi qalu wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna masyaallahu wa syaa Muhammadun qala thumma marartu binafarin minan nasara faqultu man antum qalu nahnu nasara qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna al masihu ibnullahi qalu wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna masyaallahu wa syaa Muhammadun falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala hal akhbarta biha ahadan faqultu nam faqoma fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna tufailan ro'a ru'yan akhbaru biha man akhbaru minkum wa innakum kultum kalimatan kana yamnauni kada wa kada anna kada wa kada anhakum anha fala taqulu masyaallahu wa syaa Muhammadun walakin qulu masyaallahu wahdahu hakadha rawahu ibnu Mardawaihi fi tafsiri hadhil ayati min hadithi Hammad ibni Salamata bihi wa akhrajahu ibnu Majah min wajhin akhara an Abdul Malik ibni Umairin bihi binahwihi wa qala Sufyan ibnu Sa'idin at-Tauriyu anil Ajlah ibni Abdillahi al-Kindi an Yazid ibn Asommi an ibni Abbasin qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallahu wa syi'ta faqala aja'altani lillahi nidan Ja'alta lil adaninya itu. aja'altani lillahi nidan Oh, sini mana ada.
Kul masya Allah wahdah. Rawahu Ibnu Mardawaihi wa akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Isa bin Yunus anil Ajlahi bihi. Wa hadza kulluhu syianatun wa himayatun li janabi tauhidi wallahu a'lamu. Ya. Jadi ini masih terkait ya dengan ayat 21 yang di situ ada pembahasan tauhid. Jadi ubudu robbakum itu kan sama dengan wahidu gitu ya. Karena ibadah di dalam Islam itu tidak ada ya kecuali dengan tauhid. Jadi kalau orang ibadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada yang lain, ya dia nggak beribadah pada Allah. Gitu ya. Maka di sini apa namanya Ibnu Katsir ya membahas tentang masalah tauhid. Nah, beliau di sini mengemukakan ya riwayat-riwayat. Nah, memang kalau membaca tafsir Ibnu Katsir ya harus sabar dengan sanad gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya apa riwayat-riwayatnya itu sudah beliau pilih sebetulnya nggak semua. Ya, kalau baca tafsir At-Tabari lebih banyak lagi. Sanad-sanad setiap pendapat itu dia kemukakan siapa aja yang mengatakannya dengan sanadnya itu lebih panjang lagi gitu ya. Jadi Ibnu Katsir terhitung ya beliau apa namanya memilih juga ya. Nah, walaupun kadang ya tidak semuanya sahih ya, ada yang tapi biasanya beliau komentari setelah itu tidak disebut begitu aja. Biasanya dikomentari oleh beliau. Kalau misalnya ada kedoifan dan sebagainya. Ya, jadi di sini beliau mengutip riwayat ya. Qala ya Hamad bin Salamah. Ini dalam tafsir Mardawih tadi ya. Ya hadatsana Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hiras an Tufail bin Sakhbarah akhi Aisyah. Nah, saudaranya Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi untuk seibu ya saudara seibu ya li ummiha. Saudara seibu. Qala ya dia berkata Tufail bin Sakhbarah tadi ya raaitu fi mayrun naim aku melihat apa yang dilihat oleh orang yang tidur dalam mimpi berarti ya. Seakan-akan aku melihat sekelompok orang Yahudi, ya aku berkata, siapa kalian? Mereka mengatakan, kami orang Yahudi. Ya, lalu aku mengatakan, sesungguhnya kalian kaum yang la antum qaum laula annakum taqulun. Kalaulah kalian tidak mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum, kalaulah kalian tidak mengatakan, Masya Allah wa Sya Muhammad. Nah, di sini kan mensejajarkan ya antara Allah dan makhluk, yaitu Nabi Muhammad dalam kehendak. Nah, ini juga bagian dari syirik ya, walaupun dia syirik kecil, syirik dalam ucapan. Ya. Nah, jadi mereka menyangka bahwa apa namanya orang-orang Muslim ini mengatakan begitu gitu ya. Kalau Sumaro tuh, kemudian aku lewat ke sekelompok orang Kristen, lalu aku bertanya, siapa kalian? Kami orang Kristen. Aku katakan kalian itu adalah kaum yang kalaulah kalian tidak mengatakan bahwa Masih ya Isa itu anak Allah. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang kalaulah kalian tidak mengatakan Masya Allah sama kayak tadi. Nah, ketika di pagi hari aku memberitahukan kepada yang aku beritahukan, jadi kepada orang yang dia beritahukan. Jadi nggak disebut orangnya siapa ya. Sumata itu nabi ya. Kemudian aku mendatangi nabi, kemudian aku memberitahukan kepada beliau. Nah, lalu kata Rasulullah, ya apakah kamu memberitahukan ini kepada seseorang? Tadi kan sebelum ke nabi dia udah ngasih tahu ke yang lain. Dan Rasul bertanya, apakah kamu sudah menyampaikan ke yang lain? Kata dia, ya. Nah, lalu Rasul berdiri ya memuji Allah dan menyanjungnya.
Artinya beliau di sini berpidato ya di depan banyak orang. Amma ba'du ya. Jadi setelah hamdalah ya kemudian amma ba'du. Nah, beliau mengatakan faina tufailan ro'a ru'ya ya. Sungguhnya Tufail ini telah melihat dalam mimpi ya ahbaro biha man ahbaro minhum. Yang ia mengabarkan mimpi itu kepada orang yang ia beritahukan dari kalian. Karena tadi sudah ada yang dikasih tahu. Wa inakum kultum kalimat karena yamnauni kada wa kada an anhakum anha. Soalnya kalian mengatakan suatu kalimat eh, ya apa namanya karena yamnauni kada wa kada menghalangiku untuk melarang kalian darinya. Ya, ya, yaitu fala taqulu janganlah kalian mengatakan, nah ini, ya, janganlah kalian mengatakan, Masya Allah, Masya Muhammad. Ya, jadi ini berarti mensejajarkan Allah dan Nabi Muhammad dalam kehendak. Nah, ini nggak boleh. Nah, walakin kulu Masya Allah wahda. Tapi katakanlah, Masya Allah saja. Ya, kalau Allah menghendaki. Ya, atau apa namanya, Masya Allah itu kan artinya untuk kekaguman ya biasanya ketika orang mengucapkan Masya Allah. Ma di situ berarti kan takjub ya kekaguman. Alangkah bagusnya apa yang Allah kehendaki gitu. Masya Allah itu. Makanya Masya Allah itu untuk sesuatu yang bagus. Ini sesuatu yang jelek Masya Allah. Masya Allah itu untuk sesuatu yang bagus. Nah, tidak boleh kemudian menyertakan dengan Muhammad Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Muhammad nggak boleh. Karena berarti itu di situ ada kesyirikan. Syirik dalam ucapan. Ya, maka di sini dilarang oleh Rasulullah. Ya, hakada rawahu Ibnu Mardawi. Nah, begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dalam tafsir ayat ini dari hadis Hamad bin Salamah ya dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur lain ya dari Abdullah bin Umair eh, bihi ya dengannya dan dengan yang semacamnya. Nah, Sufyan bin Sa'id As-Sauri berkata dari Ajlah bin Abdullah Al-Kindi dari Yazid bin Asyam dari Ibnu Abbas dia berkata ini sama ya apa namanya merupakan larangan tadi itu ya terhadap ucapan seperti tadi. Jadi ada seorang laki-laki kalau rajulun di Nabi Sallam, Masya Allah wasitan sama. Oke, Masya Allah wasitan. Jadi mensejajar kan. Bakal aja alta lillah. Kalau di situ kan ada wajah aja tadi ya. Apakah kamu menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Sekutu gitu. Kul Masya Allah wahda sama. Ya katakan Masya Allah saja, nggak usah ditambah wasitan. Begitu juga kan orang yang nggak paham ketika bersumpah demi Allah dan Rasul. Itu kan nggak boleh. Karena sumpah itu hanya untuk Allah. Ya kan? Sumpah itu hanya untuk Allah. Pengakuan di situ ada pengagungan ya dalam sumpah itu. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama yang lain. Makanya itu termasuk kesyirikan dalam ucapan. Jadi harus kita tahu banyak ya macam-macam syirik dalam ucapan. Nah, itu syirik kecil tapi dosa besar. Syirik itu walaupun syirik kecil dosa besar. Bahkan dosa lebih besar daripada dosa yang lain. Kita harus berhati-hati. Ya dalam tadi ya menyebut kehendak, kemudian sumpah, ya nggak boleh. Jadi sumpah atas nama Allah aja, nggak boleh ditambah-tambah yang lain. Nah, ada kuluna. Kenapa ini ada ya hadis Rasul mengatakan begitu? Ini semuanya siana untuk menjaga, untuk membentengi siana. Wahima yang menjaga li janabit tauhidi, ya aspek tauhid, ya sisi tauhid. Wallahu a'lam.
Ya, waqala Muhammad bin Ishaq ya menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Muhammad dari Akrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, ya Allah SWT berfirman, ya Yohanes subudu rabbakum lil fariqaini jami'an minal kufari wal munafiqin ay wahidu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Lil fariqaini atau lil fariqina ya. Untuk semua kelompok. Jadi Hmm. karena setelah Allah menyebutkan di awal surah Al-Baqarah itu tiga golongan ya, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Hmm. Ya, diberikan sebuah sifat apalagi munafik panjang sampai ayat 20. Nah, lalu di ayat 21 ini Allah menyuruh kepada manusianya semuanya. Hmm. Ya, baik orang beriman, kalau orang beriman sudah jelas ya, mereka kan ibadah. Atau orang kafir, orang munafik, semua diseru ya ayuhan nas agar mereka menjadi orang beriman, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, makna dari Ubudu itu wahidu robbakum. Karena tadi ya ibadah itu nggak bisa tanpa tauhid. Ya, tauhidkanlah Rob kalian yang dia telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini bantahan misalnya kalau ada orang yang mengaku Tuhan ya kayak Firaun. Ya, kalau dia Firaun itu Tuhan bagi orang-orang yang ada di zaman dia gitu kan. Nah, lalu ketika Firaun sebelum lahir siapa Tuhan? Orang-orang sebelum sebelum dia. Kalau memang Firaun Tuhan. Begitu juga orang yang menuhankan Yesus ya Nabi Isa. Kan dia dilahirkan. Hmm. Lalu orang-orang yang sebelum Nabi Isa siapa Tuhan mereka? Kan gitu. Nah, jadi ini telak bahwa Allah itu menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Karena Allah Maha Al-Awwal ya yang tidak tidak pernah tidak ada ya selalu ada, tidak pernah diciptakan. Wabihi ya dan dengan riwayat dengan sanad itu dari Ibnu Abbas, "Fala taj'alul li andada wa antum ta'lamun" ay la tusyriku. Nah, ini jelas. La taj'alul li dan itu ya jangan syirik, jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Jadi sama dengan wala tusyriku. Billah ya, ghairuhu minal andan alati la tanfa wa la tadur yang tidak bermanfaat dan tidak memberi madarat wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui apa annahu la rabbalakum bahwa tidak ada ya Tuhan bagi kalian yarzukukum yang memberi rezeki kalian wairu selain daripada dia. Waqad alimtum anna ladzi yad'ukum ilaih dan sungguh kalian telah mengetahui bahwa yang mengajak kalian kepadanya ya ar-rasul apa yang dia yang Rasul mengajak kepadanya min tauhidihi dari tauhid dari mentauhidkannya wal haqqul ladzi la syakka fihi dia adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya wa kada qala qatada dan begitulah yang dikatakan oleh Qatada. Nabi Hatim ya juga berkata ya meriwayatkan ya dari kitab tafsir Ibnu Abi Hatim ya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin Abi Asim ya lalu telah menceritakan kepada kami Abi Ammar ya hadasana Abi Dohak bin Mikhlad Abdul Asim hadasana Syabib bin Bishr ya hadasana Ikrimah ani bin Abbas fi qaulillah azza wa jalla fala taj'alul andada wa antum ta'lamun. Ini sama ya dari Ibnu Abbas. Qala al-andad huwa syirku ya al-andad itu ya adalah syirku kesyirikan. Afa min dabi bin namli ya yang lebih tersembunyi ya dari apa namanya dari langkah semut ya langkah semut jadi tersembunyi ya tidak tidak terdengar gitu sangat halus gitu ala sofa tisauda fi zulmatil lail ya di atas batu hitam di kegelapan malam
Ya, sebetulnya sudah hitam, kegelapan malam. Jadi betul-betul tersembunyi, gitu. Jadi tidak terasa. Jadi di sini Ibnu Abbas menafsirkan ya termasuk Anda menjadikan Allah. Makanya tadi dalam hadis Nabi kan Rasul mengatakan apakah kamu menjadikan aku tandingan niddat. Nah, sedangkan dalam ayat ini kamu jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, termasuk tadi bukan hanya dalam syirik besar, jadi dalam syirik kecil pun sama. Jadi masuk kategori yang syirik-syirik kecil. Nah, kalau yang syirik kecil aja dilarang ya apalagi syirik yang besar. Ya, nah di sini memberi contoh Ibnu Mas'ud wa an yaqul wallahu wa wallahi wa hayatika yaqula. Ya demi, nah ini sumpah ya demi Allah dan demi hidupmu. Wahai fulan ya wahayati dan hidupku. Wa yaqul laula kalbatu hadza illa atana lusus. Kalaulah bukan karena anjing ini niscaya pencuri akan mendatangi kami. Ya laula al itu kita latan khusus ya itu apa ya. Al itu eh Angsa. saya tuh Untuk ini kan kalau albitu kalaulah albitu tidak di rumah saya pencuri akan datang. Sih albitu tuyur ma'iyah min sasila bitia burung ya. Sebutannya apa ya? Bebek bisa oke bebek mungkin burung mungkin ya intinya ini ada mungkin ya burung ya di rumah yang membuat pencuri itu tidak datang. Artinya berarti ini kan ya seakan-akan hal-hal ini ya yang menjadi penentu gitu ya kehendak. Ya padahal kan itu adalah kehendak Allah. Ya wa qaulu rajuli li sahibi dan perkataan seseorang kepada temannya. Masya Allah sih ini yang tadi. Ya, Masya Allah sih itu. Kalau rajul laula Allah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan itu mensejajarkan. La taj'al fiha fulan hadza qulubi syirkun. Ya, semuanya ini syirik. Ya. Jadi kalau bukan karena Allah dan kamu gitu. Ya, itu kan mensejajarkan Allah dan kamu. Ya, kalau mau pakai kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian gitu ya atas jasa kamu itu boleh. Jadi kalau dan itu wah itu mensejajarkan itu syirik. Wasilah kan kita kan cuma wasilahnya aja ya wasilah melalui kamu gitu kan wasilahnya. Nah, dalam hadis bahwa lagi berkata kepada Rasulullah, Masya Allah sini yang tadi ya. Dan di hadis ini malkom antum laula anakum eh, apa tunadidun takulun Masya Allah syakulat. Ya kalian tuh sebaik-baik kaum ya kalaulah kalian
tidak menjadikan tandingan bagi Allah. Tidak, kalian mengatakan yang tadi ya, Masya Allah, Masya Allah. Abu Aliyah mengatakan lata jalu nilai andana ay udala syuroka ini ya tandingan-tandingan. Begitu pula dikatakan Rabi bin Anas, Qatada, Sudi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid. Mujahid ya juga berkata, ya ta'lamuna annahu ilahun wahid fi Taurat wal Injil. Jadi wa antum ta'lamun itu kalian tahu bahwa dia adalah Tuhan yang satu di dalam Taurat, Injil gitu ya. Nah, kemudian di sini beliau mengemukakan hadis-hadis ya yang cukup panjang. Ini berarti sudah masuk ke ayat 22 ya. Ayat 22-nya itu kan Al-Haji. Nah, ini udah masuk ayat 22. Ya, nah cuma di sini beliau mengemukakan hadis-hadis ya yang berkenaan dengan pembahasan ini eh, apa namanya kaitannya dengan tauhid ini. Ya, nah insya Allah nanti ya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Qul qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.